Hi everyone, welcome to Ombre Box Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Ngemeng-ngemeng, udah lama ya Om gak bahas film horor. So, kali ini Om akan membahas film horor Koplak dari India Selatan yang terkenal dengan gak kengotakannya tuh film. Film yang berjudul Prema Kata Citaram ini mengisahkan sekumpulan orang yang ambil hidupnya pengen melakukan bunuh bersama. Tapi pas mau bunuh itulah mereka malah diteror sama demit serem. Mau tau kesereman film ini nggak usah pakai lama deh. Tapi sebelum itu Om bakalan serius bener nyeritain di film ini. Semoga pada ketakutannya. Dan bumper Om Brewok Story. Awal kisah kita diperlihatkan kasus bunuh di India yang meningkat pesat. Banyak remaja India yang melakukan bunuh cuman gara-gara hal sepele. Ada yang bunuh gara-gara putus cinta, nggak lulus sekolah, ditolak pasangan. Bahkan yang paling sering itu adalah gara-gara kalah main slot. Berhubung pembahasan dan kata-kata di YouTube lagi kejem-kejemnya, kata-kata bunuh di Om ganti dengan kata ngek-ngek ya. Nggak lama kemudian diperlihatkan bila ada baja yang jalan di jalan yang sepi, gelap-gelapan gitu. Habis itu tuh baja sampai di sebuah villa di tengah antah berantah. Dan keluarlah mas-mas dan mbak-mbak yang manis buat ngamar di villa itu. Wah, dulu nih duit. Singkat cerita, pasangan ini pun langsung masuk ke dalam rumah. Namun gak lama kemudian ada semut yang lagi berenang di kolam renang. Itu mah gak penting sih. Tiba-tiba ada suara teriakan. Dan mas-mas tadi pun keluar dengan leher yang udah kebaret-baret dan penuh darah. Sialnya tuh mas-mas malah nyusruk tongkat kayu. Dan badannya pun langsung bolong. Dan dia pun tewas sambil ngambang di kolam renang. Tamat. Tapi bohong. Di tempat lain diperlihatkan ada mas-mas yang berewokan tampan yang bernama Sudir lagi kumpul dengan seorang cewek yang bernama Nandu dan mas-mas yang kayaknya nggak jelas yang bernama Parvan. Ternyata mereka berencana untuk melakukan ngikik berjamaah karena mereka itu udah nggak kuat dengan beban yang mereka tanggung. Ngeheknya mereka itu membicarakan ngikik udah kayak mau piknik aja. Pokoknya kematian mereka itu harus dilakukan di tempat yang bagus dan dengan seepik mungkin. Setelah ngopi, 3 serangga ini pun langsung cabut. Nggak lama kemudian mereka pun mampir ke Indiamaret dulu buat beli tambang. Tapi mereka berdua malah pada ribut. Sampai manajer tuh Indiamaret pun datang. Intinya sih mereka itu pengen saran alat apa yang bisa segera mempertemukan mereka dengan malaikat maut dengan cara yang paling menyenangkan. Tambang, cutter, atau racun. Ya jelas aja lah tuh manajer cuman mangap-mangap, heran lah. Kampretnya Nandi yang koplak ini malah lanjut nanya ke pelayan toko. Dan bangkainya lagi, tuh pelayan toko malah langsung menjelaskan kayak sales mobil. Cutter tajam tapi sakit. Tambang nanti kalau dipakai bisa ngap-ngapan. Mending minum cairan pel aja. Nggak cuman mokat bu, bakteri dan kuman di dalam perut juga bakalan musnah. Melihat karyawannya dan tamu yang pada nggak ngotak itu, manajer pun malah jengkel sendiri. Alah, tak minum sekalian aja deh nih Wipol. Singkat cerita, setelah nggak jadi beli apa-apa sama sekali karena tuh toko tiba-tiba tutup gara-gara manajernya berbusa mulutnya, 3 serangga koplak ini pun kembali jalan. Nah di sini mereka pun kepikiran kalau mereka ketemu malaikat cuman gini-gini aja mah nggak bakalan seru. Seenggaknya mereka itu kudu ngelakuin apa yang pengen mereka lakuin sebelum entet. Nah dibilang dia pengen ngerasain rasanya nyuri mobil. Kayaknya sih seru. Nah si Sudir pengen banget nabok anggota DPR yang korup. Sedangkan si Parfem pengen mokat di sebuah rumah mewah. Karena merasa udah nggak punya tanggungan hidup lagi, mereka pun langsung nyikat sebuah mobil baru yang baru aja diselamatin. Nggak lama setelah itu diperlihatkan seorang anggota DPR yang lagi diwawancarai. Dengan entengnya Sudir masuk ke sana dan bertanya, "Wahai bapak dewan yang baik tapi korup, bolehkah daku menabok di kau?" Jelas aja tuh anggota dewan malah ketawa lah. Tapi nggak pakai babi ibu, Sudir pun langsung nabok tuh tikus berdasi. Abis itu kabur. Kejar-kejaran deh. Untungnya mereka pun berhasil kabur dengan lancar. Malam harinya diperlihatkan bila 3 serangga koplak ini sampai di sebuah restoran. Karena nggak pengen repot, mereka pun nitipin tuh mobil ke tukang parkir. Maling mobil. Maling, kita juga maling. Udah biarin aja. Lagian kita udah nggak butuh lagi. Mobil KW itu nggak bisa buat lewat jembatan Sirotol Mustaqim, bu. Nah pas sampai di restoran, Sudir pun penasaran kenapa si Nandu itu pengen ngik-ngik. Kelihatannya sih dia tuh happy. Nah pas lagi asik-asiknya membahas itu, tiba-tiba muncul mas-mas nggak jelas yang ikutan nimbrung. Karena 3 serangga pengen jamaah, Giri ini pun pengen ikutan join. Dia pengen ngik-ngik karena ditolak cintanya. Biar cewek yang menolak dirinya itu menyesal. Lah bos, yang ada doi malah seneng bos, hilang penalu yang gak jelas dalam hidupnya. Nah karena satu nasib satu penanggungan, Giri pun diperbolehkan join mabar sama mereka. Singkat cerita, mereka berempat pun berjalan di tengah gelapnya malam sampai mereka melihat villa di awal film.
Intinya sih mereka itu pengen ngik-ngik di villa mewah itu. Mewah mepet sawah. Nggak lama kemudian mereka pun disambut sama satpam yang berjaga. Namun Vijay bilang kalau villa itu udah penuh dan mengusir mereka berempat. Tapi koplaknya, 4 sekawan ini nggak percaya dan malah langsung bludus saja masuk ke dalam. Ternyata Vijay itu lagi males nerima tamu. Dia pun bilang kalau di villa ini tuh angker bener. Ada 3 hantu yang ngik-ngik di villa ini. Udah pokoknya serem wis. Udah pulang aja deh ya. Cari villa yang lain aja ya. Namun 4 serangkai yang pengen ngik-ngik di villa itu mah nggak takut. Mereka malah bilang sebentar lagi akan ada 7 hantu yang ngekos di villa itu. Lah demitnya keluar. Tapi kok demitnya keling gitu ya? Bentar nih, kok mas-mas ini mirip sama Atta Gledek yang pas lagi nyamar jadi gelandangan ya? Anjir, sumpah mirip banget. Ternyata mas-mas yang mirip Atta Gledek itu adalah tukang kebun di villa itu. Dia bilang dia sering melihat demit di sana. Jadi mbok ya pada takut gitu loh. Lah ini malah pada girang. Siap. Tapi kembali lagi 4 koplak ini nggak takut dan malah tetap pengen nginep di sana. Nggak lama kemudian diperlihatkan Blasi Sudhir sedang memantapkan dirinya untuk ngik-ngik. Karena dengan kematiannya, dia berharap semua bebannya bisa hilang. Sedangkan di dalam rumah, Nandu memandangi si Sudhir terus. Aduh, kenapa ya? Nah, di lain tempat, Parvin yang masuk ke kamar malah diikutin sama si Giri. Pakai kunci pintu segala lagi. Mas, jangan mas, jangan. Aku pengen mati perawan loh mas ya. Jangan mas, jangan udah ya aku lah mas. Bangkeknya, ternyata si Giri itu cuma ngeprank. Om kirain si Parvin ini mau dimamam beneran. Pakai wig segala lagi. Emang nih orang-orang gak ada yang lempeng atau gimana sih ya? Nah, di lain tempat diperlihatkan si Vijay dan si Atta mendatangi tetua kampung. Mereka takut kalau kejadian tempo hari terulang lagi. Tetua kampung pun bilang, sebelum bos kecil kembali ke villa itu, para tamu gak diundang itu harus meninggalkan villa angker. Kalau enggak, akan terjadi hal yang tidak diinginkan lagi. Kembali lagi ke villa, diperlihatkan 3 koplak ini lagi nyantai sebelum ngek-ngek. Namun si Sudhir penasaran kenapa si Parvin ini pengen ikutan ngek-ngek. Lah si Sudhir mah jelas karena urusan cinta. Tapi pas ditanyain itu, Parvin juga bingung. Iya ya, kenapa aneh pengen ikutan ngik-ngiknya? Adalah pikir belakangan aja. Nah, karena lagi membahas soal alasan mereka pengen ngik-ngik, Sudhir pun disuruh menceritakan kisahnya. Jadi si Sudhir itu adalah seorang penari yang cukup beken di kelurahannya. Impiannya adalah menjadi dancer terbaik di India. Itu mah nggak penting. Yang penting itu adalah si Sudhir itu punya pacar yang bernama Citra. Nah, si Citra ini kelihatannya sih tulus, tapi aslinya dia itu cuma cewek matre yang morotin Sudhir habis-habisan. Karena udah bucin parah, Sudhir pun berniat menikahi si Citra. Bahkan dia berani menentang keinginan orang tuanya demi cintanya si Citra. Di saat orang tuanya sudah ngalah dan memperbolehkan Sudhir kimpoi sama si Citra, Sudhir malah menemukan fakta baru. Ketika dia membagikan undangan pernikahannya ke teman-temannya, ternyata ada salah satu temannya itu dulu adalah mantannya si Citra. Dari temannya itulah Sudhir pun dikasih tahu kalau si Citra itu cewek jablay matre, pokoknya celap-celup sana sini. Sudhir jelas saja nggak percaya. Namun ketika melihat secara langsung si Citra lagi dibelai-belai di karaoke sama cowok lain, hati Sudhir pun langsung ambyar. Karena malu dengan orang tuanya dan teman-temannya, Sudhir pun memutuskan untuk ngikik dengan nenggak ekstra jos campur kapur barus. Untungnya dia berhasil dihentikan oleh sahabatnya si Parvin. Sudhir pun bilang, ya nggak bisa melupakan Citra. Mungkin dengan kematiannya, Citra bisa tobat dan bahagia dengan cowok yang tepat. Alah mas, alasanmu tuh lo ya, ramu tuh. Dan akhirnya sampailah dirinya di villa bersama 3 orang koplak yang juga pengen ngikik. Nah sekarang gilirannya si Nandu, kenapa dia pengen ikutan ngikik. Nandu pun bercerita dengan haru biru. Dia itu dijodohkan dengan seorang pria yang busuk. Nandu sadar kalau yang dijodohkan ke dia itu adalah cowok yang brengsek, mabokan, ngacak, pokoknya parah deh. Tapi orang tuanya tetap pengen menjodohkan dia ke pemuda itu. Bahkan emaknya mengancam dia akan ngikik kalau si Nandu nggak jadi kawin sama tuh mas-mas bapuk. Karena hal itulah Nandu pun berniat ngikik duluan sebelum ibunya. Lah mewek, kendal. Mendengar kisah si Nandu, Sudhir pun bilang, nggak seharusnya Nandu mati muda. Masa depannya masih panjang. Dia pun menyuruh si Parvin untuk membujuknya biar dia nggak ikutan ngikik. Nggak lama kemudian Parvin menghampiri Nandu yang lagi ketawa-tawa. Bagus sekali aktingnya Anda. Lah, biasa ini. Ternyata si Parvin dan Nandu itu cuman acting. Mereka itu nggak ada niatan buat ngikik beneran. Kenapa mereka bersandiwara? Nanti deh om jelasinnya ya. Sekarang Nandu pun disuruh pura-pura mewek biar si Sudhir percaya. Setelah itu Parvin pun bilang Nandu bersedia menunda ngikiknya. Dia meminta waktu 3 hari buat mikir. Jadi mereka semua juga harus nunggu 3 hari buat ngikik itu. Aslinya sih si Sudhir mah ogah. Dia pengen cepat ketemu bapak di surga. Tapi karena demi si Nandu, ya udah deh, dia pun bersedia nunggu 3 hari. Hitung-hitung staycation sebelum ditanyain, man robuka. Nah, ketika si Sudhir udah beres, ongol-ongol laut malah muncul. Dia bertanya, kapan ya kita ngek-ngek? Udah nggak sabarnya nih.
Sana matek sendirian. Kita mau liburan dulu 3 hari di sini, weh. Keesokan paginya, si Sudir pun kelihatan lebih perhatian sama si Nandu. Bahkan dia membuatkan kopi buat si Nandu. Udah saling pandang-pandangan. Wah, bisa nih. Pokoknya hari-hari itu pun mereka habiskan udah kayak piknik beneran. Padahal bikin kaget aja, Ata, oh tak jenggut rambut mulu ya. Nah, keesokan harinya, tekad si Sudir untuk ngekek pun sedikit tergoyahkan. Tapi tiba-tiba muncul bisikan iblis dari dalam hatinya untuk tetap mantep ngekek. Enak bro, nanti di neraka kita bisa lihat orang disate. Karena bisikan setan itulah, Sudir pun kembali mantap untuk ngekek. Nah, di kamar, si Giri malah berdoa ke Tuhan. Dia bilang sebentar lagi dia akan ketemu Bapa di surga. Lah, oh salah kaprah nih orang. Di setiap agama itu, bunuh diri itu termasuk dosa yang paling besar, bos. Ini mah langsung dapat tiket ke neraka, yakin om. Melihat si Giri yang semangat bener ngekek itu, si Nandu pun malah jadi bete sendiri. Nggak lama kemudian, Parven menghampiri si Nandu. Di sini Nandu pun bilang kalau dia tuh bingung gimana kalau si Sudir beneran mokat. Dia nggak akan bisa hidup tanpa si Sudir. Ternyata si Parven dan si Nandu itu berpura-pura ingin ikutan ngekek karena mereka ini ingin menggagalkan percobaan ngekeknya si Sudir. Tapi kalau langsung dilarang sih pasti tuh bocah bakal melawan. Makanya mereka membuat sandiwara ini. Siapa tahu si Sudir bisa jatuh cinta sama si Nandu dan gak jadi pengen ngek-ngek. Namun tanpa mereka sadari, di luar villa seperti ada sosok yang mendekat. Kancut, walah si Atta toh. Tapi aneh ya, Atta bilang sama tetua kalau Parvati akan segera datang. Nah, pas jam 12 malam, seperti rencana mereka akan saling ngek-ngek bareng-bareng. Nah, sebelum saling ngek-ngek, Nandu dan Sudir pun saling tatap-tatapan gitu. Setelah itu, Nandu pun flashback tentang kenangan bersama si Sudir gitu deh. Karena nggak mau sendirian di dunia ini, Nandu pun berniat ngik-ngik. Tapi untungnya, Parven berhasil menggagalkan itu. Nah, di saat lagi pada mumet-mumetnya itu, Parven ngasih ide gila. Gimana sih ya kalau si Nandu itu berkorban ke perawanannya? Coba kalau si Nandu dan si Sudir itu ewek-ewek tralala dulu. Siapa tahu nih ya, siapa tahu setelah merasakan surga dunia, Sudir nggak mau ke neraka abadi. Awalnya si Nandu itu bingung, tapi demi si Sudir, dia rela melakukan apapun. Nah, di kamar, Sudir sudah bersiap-siap untuk nyik. Tapi untungnya, Parven tepat waktu. Dia bilang, "Noh, si Nandu mewek di kamar. Dia nggak pengen mati perawan katanya." Nah, gimana kalau lu ngebantuin si Nandu dulu sebelum dia nyik-nyik? Aslinya si Sudir mah ogah, mau ketemu malaikat maut aja, banyak bener halangannya. Tapi karena terus dipaksa sama si Parven, Sudir pun bersedia. Nggak lama kemudian, Nandu pun datang. Dia bilang, "Cepet dong, jadi nggak nih? Udah kentang nih." Karena udah dikasih lampu hijau terang bener, Sudir pun langsung ngegas. Tapi sebelum itu mandi dulu kek, pakai parfum dulu kek. Masa mau ewek-ewek tralala, baunya udah kayak ikan pindang. Tapi ujuk-ujuk ada suara teriakan dari dalam kamar mandi. Oh si kampret Giri toh. Dia teriak cuman mau ngetes, yang lain udah beneran pada ngekek atau belum. Ini lagi, sana Ki modar sendirian, bikin ribut aja. Singkat cerita, setelah mandi, Sudir pun mendatangi kamarnya si Nandu. Abis itu, kalian sudah pada tahu kan? Tapi pas sudah mau tancap pasak bumi, ada sosok cewek yang kayaknya Mbak Kunti yang berjalan mendekati villa itu. Tiba-tiba si Nandu malah berubah jadi serem. Ya, si Sudir pun langsung mencelat lah. Suara Nandu pun tiba-tiba jadi berat. Dan dia pun bilang, "Aku gak bakal membiarkan kamu lelaki babuk menghancurkan kesucian gadis ini. Kalau kamu masih berani menyentuh gadis ini, aku akan membunuhmu. No. Jelas aja lah si Sudir pun langsung mendelep dong. Tapi pas mau cabut, Nandu pun berubah lagi jadi manja. Bebek mau kemana? Malu ya, baru nancep udah ngecret ya tadi ya. Jelas aja si Sudir pun bingung parah. Muah. Cabang bayi muncul lagi. Nah, keesokan harinya empat sekawan koplak ini pun kembali main-main buat ngilangin stres. Kayaknya sih ya, mereka udah mulai melupakan niat mereka untuk ngik. Namun tiba-tiba ada mas-mas yang pakai celana monyet langsung kaget ketika melihat si Nandu. Siapa nih? Oh alah, Mas Atta. Udah nggak kayak gelandangan lagi, bos. Di saat Nandu dan Sudir lagi asik rebutan bola, Atta memanggil si Parven. Dia bilang kalau mereka semua itu harus pergi dari sini secepatnya.
karena ada hantu yang akan membunuh mereka. Noh, cewek itu hantunya. Ataupun menceritakan kalau semalam dia dan temannya si Parvati berniat pura-pura jadi demit-demitan. Mereka bermaksud menakut-nakutin 4 sekawan biar mereka segera pergi. Tapi pas melihat di kamarnya si Nandu, mereka langsung kena mentalnya pas lihat demit beneran. Ya langsung ngimprit beneran lah mereka berdua. Namun si Parvan ini mah nggak percaya. Paling si Ata cuman pengen nakut-nakutin aja. Malam harinya si Sudir merenung di kebun bunga. Dia pun bingung harus gimana. Tak lama kemudian dia pun disusul oleh si Parven. Di sini Sudir pun bilang kalau si Nandu itu kayaknya emang demit beneran deh. Mendengar itu Parven pun marah. Dia bilang kalau si Nandu itu adalah malaikat yang akan menyelamatkan nyawanya si Sudir. Lah kok bisa? Akhirnya Parven pun menceritakan sandiwara mereka. Jadi selama ini Nandu itu adalah pengagum rahasianya si Sudir. Nandu yang masih SMA selalu mengikuti si Sudir tanpa dia ketahui. Pokoknya setiap ada yang berhubungan dengan si Sudir, si Nandu ini jadi semangat. Bahkan dia sampai sering halus sendiri. Pernah juga Nandu memberanikan diri jatuhin kembang dan buku catatan yang bertuliskan I love you tepat di depan Sudir, biar si Sudir notice dirinya. Tapi Sudir yang gak peka malah ngasih tuh buku ke anak SMA yang lewat sana. Wah, sini bukan buat lu Bambang. Sampai suatu hari niat Nandu buat nembak Sudir udah bulet let. Tapi dia harus kecewa ketika melihat Sudir udah jadi miliknya si Citra. Tak ingin menyerah, Nandu tetap ingin menjadi pengagum rahasia tanpa Sudir sadari. Sampai suatu hari Sudir gak kelihatan selama 3 hari. Nandu jelas saja khawatir kemana pangerannya itu pergi. Di sini teman-temannya pun bilang, mendingan si Nandu itu niat insun buat nembak si Sudir aja, yang penting nyoba dulu. Dan kita pun diperlihatkan scene di kafe di saat si Sudir dihentikan ngekiknya oleh si Parven. Di saat itu juga lah Parven melihat si Nandu yang dari kemarin ngikutin si Sudir mulu. Setelah tahu kalau si Nandu itu cinta mati sama si Sudir, Parven pun pengen minta bantuannya si Nandu. Kalau bisa nih ya, selama seminggu ini Nandu bersandiwara mendekati si Sudir, biar si Sudir nggak jadi ngek-ngek. Kalau sukses, Nandu bisa mendapatkan si Sudir. Win-win solution kan? Dan selanjutnya, kita udah lihat di sepanjang film ini. Karena mengetahui fakta itu, Sudir pun jadi kepikiran. Ternyata ada orang yang beneran cinta sama dia. Dan si Sudir pun memutuskan untuk tidak jadi ngek-ngek. Keesokan harinya, sikap Sudir pun berubah. Jadi lebih perhatian gitu deh. Bahkan si Sudir membalas colek-colek jempolnya si Nandu. Aduh, asik. Pokoknya udah kayak film India deh. Ini emang film India. Kampret, berubah jadi demit lagi dong. Ngeheknya, Nandu yang gak tahu kenapa si Sudir selalu kabur dari dirinya, malah menganggap kalau si Sudir itu membenci dirinya. Lah mbak, ente bayangin aja, mana ada cowok deketin kalau urusan udah sama demit serem kayak gitu mbak. Melihat sohibnya yang selalu menghindari si Nandu, Parven pun langsung memaksa si Sudir untuk masuk ke dalam kamar. Sono lanjutin ewek-ewek tralala yang kemarin. Nah di kamar diperlihatkan si Nandu lagi mainan mobil-mobilan dengan posisi yang menantang. Duh, asik bener liatnya ya. Di sini si Nandu pun ngambek. Sana pergi, sana kabur. Kamu anggap aku demit kan? Sedih tahu. Di saat si Sudir pengen menjelaskan, mereka pun berpelukan. Udah tahu kan abis mereka berpelukan ngapain? Gak usah mikir ngeres dulu. Wong demitnya kembali muncul kok ya. Kali ini si demitnya marah besar sama si Sudir. Udah dibilangin jangan ngemek-ngemek ini cewek. Sudir masih aja ngeyel. Setelah melototin si Sudir, tuh demit pun ngantuk dan pengen bobo. Gak jadi deh. Dan si demit itu pun langsung melototin si Sudir sampai pagi. Gimana nggak capek tuh main pelotot-pelototan sama demit semalaman. Dan setelah pagi menyingsing, tuh demit pun langsung tepar juga. Ngantuk kayaknya dia. Habis itu Sudir pun pergi keluar. Gak lama kemudian Ata membawa si Parven. Noh, lihat temen lu lagi linglung. Di sini Sudir pun akhirnya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Aslinya sih si Parven sulit percaya, tapi gimana ya, emang nggak masuk akal sih ya. Karena hal itulah Parven pun kembali mengajak si Sudir menemui si Nandu. Kali ini dia pengen melihat si Nandu dan Sudir ewek-ewek secara langsung. Adel beranak. Walah Nandu, cuma iseng toh. Melihat tingkah laku si Nandu, Parven pun marah. Lu gimana sih, mau diewek-ewek gak sih nih? Malah pura-pura jadi demit, kan dia jadi takut. Tapi pas diomelin itu, demit kembali merasuki si Nandu. Ya udah deh, si Parven pun langsung digaplokin bolak-balik. Baru deh dia percaya. Nah, malam harinya dua koplak ini malah diajak main catur sama si Nandu. Tapi pas tangan Sudir bersentuhan dengan si Nandu, tuh demit kembali keluar. Ya jelas saja mereka langsung tulung-tulung lah. Ngehenya di luar, Giri malah mengira kalau 3 orang koplak itu lagi bersenang-senang. Ata yang tahu kalau itu pasti ulah demit, langsung ngacir lah, ninggalin si Giri yang bego ini. Kancutnya si Giri malah pengen ikutan seneng-seneng. Pokoknya, iyalah pakai nyolek-nyolek lagi. Wah ini mah fix motor. Nah kan keluar, syukur dimakan demit, syukur, walah motor. Sedangkan dua koplak malah berdoa agar amal dan ibadahnya si Giri diterima di sisinya.
Adalah intinya si Giri nih dikerjain habis-habisan sama tuh demit. Oh dasar teman-teman danco, nggak bilang kalau tuh cewek demit. Pokoknya si Giri ketakutan habis dah. Tanpa sadar mereka malah ketiduran di ayunan karena nggak berani masuk. Kenapa teriak? Melihat si Nandu yang berdoa, 3 koplak ini pun malah ketakutan. Melihat semua orang udah pada diganggu sama demit, ataupun mengajak semuanya untuk menemui tetua desa. Singkat cerita, tetua desa pun bilang kalau ada orang yang kerasukan, biasanya tuh demit nggak akan keluar sebelum tujuannya tercapai. Nah, apa tujuan tuh demit? Mereka semua harus mencari tahu sendiri, biar si Nandu bisa bebas dari tuh demit laknat. Nggak lama kemudian, 4 serangkai pun kembali ke villa. Nah, di sana mereka melihat si Nandu lagi cekikikan nonton film Mahabharata jadul. Di sini mereka pun menyimpulkan kalau tuh demit senang bener dengan cerita Mahabharata. Mengetahui itu, Atta pun bilang, gimana kalau mereka mengadakan pementasan Mahabharata? Siapa tahu tuh demit senang dan bisa keluar dari tubuhnya si Nandu. Gak pakai pikir panjang, mereka pun menyewa ludruk keliling. Bahkan 3 serangkai juga ikutan berperan di drama itu. Nandu jelas saja senang bener pas ngeliat ada wayang orang di sana. Singkat cerita, drama Mahabharata pun dimainkan dengan penonton si Nandu seorang. Tapi pas adegan rebutan kain sari, demit yang gak suka ada cewek yang menyakitin wanita langsung keluar, cok. Ya langsung bubar semua dong. Sialnya si Parfem yang terakhir kabur malah diinjek-injek sama demit. Setelah puas diinjek-injek, Parfem pun bilang, sabar, bentar, gini loh, kabur. Keesokan harinya, 4 cowok pengecut ini pun cerita yang sebenarnya ke Nandu kalau dia itu ada yang merasuki. Nandu jelas saja atut, dia itu atut demit, atut jidatmu gue. Lu mah enak pas kerasukan gak ingat apa-apa. Lah kita disiksa sama tuh demit, bu. Nah karena bingung harus gimana lagi, Giri inget dia punya kenalan orang pinter. Gak pakai lama, Giri pun langsung nanya ke kenalannya itu gimana cara mengusir demit yang merasukin orang. Tuh orang pun bilang pas dia kerasukan langsung gaplok aja pakai sendal. Niscaya tuh demit akan keluar. Yakin bos gampar pakai sendal bisa ngusir demit. Namun Giri pun bilang kenalannya itu orang yang pinter bener. Dulu aja pas ujian aneh selalu nyontek dia kok. Lah pinternya beda toh Bambang. Keesokan harinya, semuanya pun udah pada siap bersedia. Mereka pun juga udah tahu pemicu tuh demit muncul, yaitu kalau ada yang megang-megang si Nandu. Karena hal itulah, Sudir pun disuruh pelukan sama si Nandu. Tapi beda kayak biasanya, kali ini tuh demit gak keluar-keluar. Apa takut sama sendal kali ya? Tapi sialnya, pas si Giri lagi minum ciu, tuh demit langsung keluar. Ya yang lain langsung pada kabur lah, ninggalin si Giri sendirian. Fix kali ini mati, ini pasti mati. Udah yakin om. Tahu demitnya keluar, seluruh badannya Giri pun langsung tremor. Dan dia pun langsung ikutan kabur. Keesokan paginya mereka pun berniat pergi dari villa. Siapa tahu tuh demit gak ngikut. Tapi juga belum keluar area villa, si Nandu pun malah kembali ke dalam. Ternyata si Nandu kembali kesurupan. Karena jengkel, Sudir pun malah nabok si Nandu. Tapi pas ditabok itu, tuh demit malah kabur. Oh dasar curang. Malam harinya Sudir pun meminta maaf ke Nandu karena udah nabok dia. So, untuk permintaan maaf, joget lah. Pokoknya apapun permasalahannya, jawabannya cuma satu, jogetin dia, udah itu aja. Nah kan bener langsung dipeluk si Sudir. Namun Sudir yang udah tahu kalau mereka pelukan pasti demitnya akan muncul, meminta si Nandu untuk jaga jarak dengannya. Mungkin itu adalah jalan terbaik untuk mereka berdua. Mendengar itu, jelas saja si Nandu jadi cedeh. Apalah gunanya hidup kalau tanpa si Sudir. Karena hal itulah sambil mewek jelek, Nandu pun berniat ngikik di kamar mandi. Beneran ngikik dong. Di saat si Nandu udah sekarat, tiba-tiba ada mobil yang masuk ke villa itu. Ternyata mereka bertiga itu adalah bos kecil, anak dari pemilik villa itu. Di saat bos kecil sampai di sana, tiba-tiba dari tubuhnya si Nandu keluar arwah yang meronta-ronta. Tapi anehnya, pas melewatin tombak di tengah kebun, 3 orang ini malah cekikak-cekikik. Singkat cerita, mereka pun masuk ke dalam villa dan ketemu sama 3 serangkai. Intinya sih, 3 bos kecil ini nggak akan mengganggu mereka. Pokoknya urus urusan masing-masing gitu. Tapi pas mencari si Nandu, mereka melihat si Nandu yang udah semaput. Namun pas mau ditolong, demit yang bernama Laksmi itu meminta bantuan 3 serangkai untuk membunuh 3 bos kecil.
Kalau mereka berhasil membunuh bos kecil, Laksmi berjanji akan meninggalkan si Nandu. So, kita flashback dulu ke scene di awal film. Diperlihatkan Laksmi dan mas-mas yang ternyata itu adalah suaminya berniat bermalam di villa. Suaminya si Laksmi yang merupakan satpam jaga malam di villa itu sengaja membawa istri barunya itu untuk nemenin dia di villa sekaligus honeymoon. Namanya juga pengantin baru, ya kan? Tapi tanpa mereka sadari, kalau bos-bos kecil yang melihat ada babon lewat ini langsung pengen mengewek-ewek tralala si Laksmi yang pulen. Nggak segan-segan mereka bertiga pun membunuh tuh mas-mas dan mengewek-ewek tralala si Laksmi secara bergantian. Singkat cerita, mas-mas itu pun mati di kolam, sedangkan Laksmi yang pingsan dikubur hidup-hidup dan ditujelepin tombak sampai mokat. Mendengar itu, Sudir pun merasa amat marah, tapi Perven dan Giri mencoba menjaga si Sudir yang mau mengamuk. Namun Sudir bilang, dia nggak terima kalau ada cewek yang dilecehkan seperti itu. Dan lagian, inilah satu-satunya cara agar si Laksmi keluar dari tubuhnya si Nandu. Ya udah deh, Sudir pun langsung menghampiri bos kecil. Dia meminta agar bos-bos kecil ini menyerahkan diri ke kantor polisi. Tapi dia malah diserang dari belakang. Namun namanya juga peran utama kok ya dilawan. Si Sudir pun langsung ngamuk lah. Singkat cerita, Sudir pun berhasil mengalahkan satu persatu bos kecil ini. Ada yang kepalanya nancap di keran, ada yang kepalanya kejedot beton, dan yang terakhir modar karena ketujelep tombak di makamnya si Laksmi. Setelah semuanya pada entat, diperlihatkan bila si Laksmi dibawa ke rumah sakit. Dengan transfusi darah dari Sudir, Laksmi pun akhirnya siuman, dan mereka pun berpelukan sambil manja-manjaan. Oi, ini rumah sakit, oi, ketak ndase. Dan filmnya pun berakhir. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Aduh, capek bener di film ini om, serius bener. Aduh, gila. BTW, ini ada film sequelnya loh. Gas nggak nih? Komen di bawah ya. Nanti linknya om taruh di deskripsi ya. Kalau kalian suka dengan konten ini, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa yang belum subscribe dong. Kasih udah menonton. Om Reox pamit dulu dan Birmilatihin.